Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita masuk ke ini ya, masih di para nabi ya. Nabi yang nomor 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyubu. Laqad dzakara al-mu'arrikhuna. Laqad dzakara dan telah menyebutkan, menceritakan al-mu'arrikhuna, siapa para ahli tarikh, ahli-ahli sejarah, annahu kepada sesungguhnya Nabi Ayyub rajulun ialah seorang lelaki min waladi Isa ibni Ishaq ibn Ibrahim. Jadi seorang laki-laki dari anaknya bin Ishaq bin Ibrahim. Ini nama ajam semuanya. Walaupun dijarkan tetap bukan munsharif dan ininya fathah. Banyak nama-nama ajam ya. Tanda jarnya fathah. Isa bin Ishaq bin Ibrahim. Wa huwa adapun Nabi Ayub an-nabiyyu ialah seorang nabi alladzi nabi yudrobu yang dijadikan bihi dengan Nabi Ayub al-masalu ya apa contoh ya, fisabri dalam kesabaran. Jadi Nabi Ayub itu kan ditimpa berbagai cobaan ya, tapi tetap sabar. Makanya Nabi Ayub itu jadikan role model ya, jadikan contoh bagaimana orang bersabar menghadapi kesulitan atau cobaan. Nomor 13, Syu'aibu, Nabi Syu'aib. Kila dikatakan innahu sungguhnya Nabi Syu'aib min waladi Madyana bin Ibrahim. Dari anaknya Madian bin Ibrahim. Nah, Madian ini kemudian jadi nama sebuah daerah ya, yang sering di Quran juga pernah disebutkan ya, daerah Madian. Wakila dan ada juga yang mengatakan, nah ini jadi Nabi Syuaib itu menurut sejarah ada yang mengatakan anaknya Madian bin Ibrahim, ada juga yang mengatakan innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Inna sungguhnya Nabi Syuaib ini lam yakun tidak ada siapa Nabi Syuaib min waladi Ibrahim. Bukan dari anaknya Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya Nabi Syuaib itu bukan dari keturunannya anaknya Nabi Ibrahim. Innama huwa hanya saja huwa adapun Nabi Syuaib ini waladuba diman ya, anaknya sebagian orang amana yang beriman siapa man bi Ibrahim alaihi-salamu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam muhajaro kemudian dia ikut hijrah siapa man mahu bersama Nabi Ibrahim ila Syami ke Syam. Jadi ada yang mengatakan juga Nabi Syuaib ini bukan anaknya keturunan Nabi Ibrahim tapi keturunan orang yang ikut berhijrah sama Nabi Ibrahim ke Syam. Itu ini sejarah ya. Yang benar yang mana? Silahkan cari lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab ya, kalau saya tidak terlalu jauh memvalidasi balita yang mana. Yang penting ada dua kemungkinan ya seperti ini. Ada yang mengatakan anaknya Madian bin Ibrahim, ada yang mengatakan bukan dari anaknya Madian bin Ibrahim, tapi dari orang yang ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim ke Syam. Ada dua opsi ya. Monggo silahkan. Kalau sejarah tidak ada kalau nggak ada bukti yang kuat tidak bisa dipastikan yang benar. Hasil ijtihad itu kalau salah ya dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 ya. Walakinnahu
Akan tetapi Nabi Syuaib ini ibnu binti Lutin, anaknya anak perempuan Nabi Lut. Jadi Nabi Lut punya anak perempuan. Nah, Nabi Syuaib itu anaknya anaknya perempuan dari Nabi Lut. Diincuk ya. Anak laki-laki dari anak perempuannya Nabi Lut, incuna Nabi Lut. Arsalahu Allahu Ta'ala ila ahli Madyan. Arsalahu menutus kepada Nabi Syuaib, Allahu siapa Allah Ta'ala ila ahli Madyan, ke penduduk kota Madyan atau daerah Madyan. Wakanu dan ada siapa mereka ahlu Madyan, ahla kufrin billah, merupakan penduduk-penduduk yang kufur kepada Allah. Wasu'a muamalati linnas, wasu'a muamalatin dan jelek muamalahnya ya, interaksi sama manusianya, linnas kepada manusia yang lain. Jadi ahli Madyan ini ya orang-orang kafir ya, kufur kepada Allah dan jelek sekali kalau bermuamalah atau berhubungan, berinteraksi dengan manusia atau kaum yang lain ya. Ini kacau ini. Yabkhasuna an-nasa asya'ahum fil makayili. Yabkhasuna mereka mengurangi an-nasa kepada manusia asya'ahum kepada sesuatu dari manusia di mana saja fil makayili di apa ya, mikel itu satuan bertimbangan, bukan timbangan. Kalau mawazin itu timbangan, takaran. Makayil itu takaran beras, makayil itu harusnya beras sekilonya itu pas dikurangin gitu, karena ada kalau 1 kilo ada apa namanya semacam takarannya tuh, takaran segitu malah dikurangin gitu. Atau mawazin atau timbangannya, mawazini, nah atau timbangannya, timbangannya dikaitin apa gitu, jadi seolah-olah 1 kilo padahal kurang. Yufsiduna fi amwalihim, dan kemudian mereka menghancurkan, merusak fi amwalihim, di harta-harta manusia yang lain. Jadi memang kelakuannya memang nggak bener ya, ahli Madyan ini. Falamma kadzabuhu, falamma dan ketika kadzabuhu mendustakan siapa ahli Madyanhu kepada Nabi Syuaib, ahlakahumullah, maka Allah membinasakan hum kepada mereka, Allahu siapa Allah. Fasarat dan kemudian jadi qaryatuhum apa qaryah desa atau daerah mereka itu khawiyatan, ialah jadi kosong minhum dari mereka ya. Ka'alam yang zalu fiha, seolah-olah mereka tidak pernah menetap ya, tinggal fiha di desa tersebut, walam ya'ishu dan tidak ada kehidupan ya. Tidak ada jejak kehidupan, siapa mereka tidak pernah hidup di situ, seolah-olah seperti nggak pernah meninggal, nggak pernah hidup di situ. Jadi fiha di qaryah tersebut. Jadi Allah itu menghancurkan kota Madyan itu karena kelakuan yang hancur-hancuran yang nggak beres itu, seolah-olah di situ nggak ada apa-apa gitu, nggak pernah tinggal orang, nggak pernah ada kehidupan, padahal ada. Jadi kita bisa membayangkan gimana Allah menghancurkan kota tersebut sampai hilang sama sekali jejak peradaban mereka itu. Ya azabnya kira-kira aja ya, mengerikannya seperti apa. Seperti apa ini nih azabnya nih. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'akhadathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Fa'akhadathum, maka Allah maka menyiksa atau memberikan azab ya hum kepada mereka ar-rajfatu apa gempa yang dahsyat ya, skalanya tinggi, kalau saya mungkin 9 Richter gitu ya.
Fasbahu maka kemudian menjadi mereka itu fidarihim di rumah-rumah mereka jasimin. Jadi mayat, jadi bangkai yang posisinya dalam keadaan jongkok atau mendekam. Jadi nggak bisa kemana-mana karena sebab gempa itu sampai mati di situ, sampai hilang peradabannya. Jadi karena gempa yang begitu dahsyat mereka nggak bisa kemana-mana, mati di situ. Ini azab ya, contoh azab dari Allah kepada orang-orang yang kufur dan tidak bermuamalah dengan bagus ke orang lain. Alladzina kazzabu Syuaiban, alladzina mereka itu kazzabu orang-orang yang mendustakan Syuaiban kepada Nabi Syuaib ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak pernah memerlukan ya, tidak pernah tidak pernah ada ya fiha di daerah tersebut. Jadi memang dihancurkannya itu segitu hancurnya gitu, seolah mereka tidak pernah ada di situ. Jadi kayak penghilangan sebuah peradaban. Alladzina kadzabu Syuaiban, alladzina orang tersebut kadzabu mendustakan siapa mereka Syuaiban ke Nabi Syuaib kanu ada siapa mereka itu adapun mereka ialah ada depan beliau al khasirina orang-orang ini badal dari kanu belum si taukid juga khasirina orang-orang yang merugi. Ini surat Al-A'raf ayat suratul A'rafi ayat berapa nih? 91 92. Jadi apa? Ini gambaran azab Allah langsung ke ahli Madian setelah kufur kepada Allah dan bermuamalah yang tidak baik dengan sesama manusia yang lain. Ini ya, mendustakan ajaran Allah, bermuamalahnya curang segala macam, zalim ke yang lain. Ini bukti azabnya langsung dari Allah ya, mengerikan ya, berupa gempa yang membuat mereka jadi mati semua, hilang peradabannya. Kemudian kemudian arsalahu mengutus siapa Allahu kepada Nabi Syuaib ba'da ahli Madyana, setelah ahli Madyan, ila ashabil aikati, ke ashabul aikah. Ashabul aikah itu apa ya? Nah ini saya pokoknya nama kaum di dekat Madyan ya. Bil qarbi min Madyani. Bil qarbi dekat dengan Madyan. Jadi setelah Madyan dihancurin, ya, kemudian Allah mengutus ke daerah dekat Madyan namanya Ashabul Aikah. Falamma kadzabuhu, falamma dan ketika kadzabu mendustakan siapa Ashabul Aikah kepada Syuaib, akhadzahumullahu maka Allah memberikan azab kepada mereka, Allah siapa Allah bi'azabi yaumizullah, dengan azab yaumizullah, istilah ya, yaumuzullah itu istilah. Ya, gambarannya seperti apa yaumuzullah itu bi'ansalata, dengan cara salato memberikan alaihim, Allah memberikan alaihim kepada mereka al-harra, kepada panas, hawa panas ya, cuaca yang panas, sab'ata ayyamin, selama 7 hari. Wih, Allah memberikan mereka cuaca panas selama 7 hari. Hatta ghalabat miyahum, sehingga hilang miyahum apa? Air-air pada daerah mereka. Jadi airnya karena dikasih hawa panas yang begitu kuat, sehingga air-air daerah mereka tuh airnya itu pada hilang, di sumur nggak ada, di sungai nggak ada. Pokoknya sumber air jadi hilang semua. Summa saqu ilaihim. Kemudian Allah memberikan sama masukan ilaihim kepada mereka, memberikan ya sahaban kepada awan sahabatan kepada awan. Nah,
saking panasnya kan ketika melihat awan yang datang, ya bisa meneduh gitu maksudnya. Allah ngirimin awan ke mereka, "Nih, gua kasih awan nih ya." Fastazillu, kemudian mereka meneduh ya, berteduh tahtaha di bawahnya awan tersebut min syiddatil hur untuk menghindari dari panas yang begitu menyengat. Nah, mereka mengira dengan mereka berteduh di awan itu akan selamat karena untuk menghindari panas yang begitu parah ya. Tapi ya famtarat kemudian Allah menghujani mereka naron dengan api, maksudnya dengan kilat ya. Jadi dari apa namanya? Sahab itu dari awan itu keluar api, maksudnya keluar kilat ya. Fahraqathum. Kemudian nar itu, kilat itu membakar mereka, wahlakathum, dan menghancurkan mereka. Wasumiyal yauma ya. Wasumia dan wasumiyal yaumu bisa. Wasumia dinamakan al yaumu apa hari tersebut yaumazulati kepada yaumuzullah. Nah, itu. Nah, prosesnya seperti itu. Kenapa disebut yaumuzullah? Yaumuzullah itu istilah. Yaumuzullah itu istilah ketika Allah memberikan azab ke ashabul aikah. Jadi Allah kasih dulu cuaca panas selama 7 hari berturut-turut, kemudian ngirimin awan. Ketika ada awan yang meneduhkan, kan mereka otomatis berbondong-bondong masuk ke awan tersebut ya, untuk meneduh, berteduh. Nah, berteduh dikira ini udah berteduh, udah aman nih, karena terhindar dari cuaca panas. Tiba-tiba Allah ngasih hujan yang ada kilatnya, jedar. Nah, mereka semua terbakar dan hancur. Itu. Jadi kalau azabnya apa namanya orang-orang dulu tuh sebelum Nabi Muhammad itu ngeri-ngeri ya. Cash and carry langsung dihancurkan seketika ya. Qala ta'ala berfirman sallallahu ta'ala fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yaumiz zullati. Fakazzabuhu maka ketika mereka mendustakan Nabi Syuaib fa akhadhahum maka menghukum itu memberikan azab kepada mereka azabu yaumizullah apa azab yaumizullah yang tadi saya sebutkan innahu karena sungguhnya azabu yaumizullah itu karena ada apa azab yaumizullah azab yaumin azim ialah azab hari yang besar. Jadi yaumizullah itu merupakan satu azab yang gede ya. Ya, salah satu azab yang ditimpakan kepada kaum ashabul aikah karena mengkafir kepada ajaran Allah yang dibawa Nabi Syuaib. Yang nomor 14 Harunu bin Imrana bin Kohata bin Lawi bin Yakuba. Harun bin Imrah bin Kohata bin Kohat bin Lawi bin Yakub. Nah, ini mudah-mudahan nggak salah ya, Kohat apa ya. Jadi Harun ini bin Imran bin Kohat bin Lawe bin Yakub. Jadi masih keturunan Nabi Yakub ya. Nomor 15 Musa Kalimullah ini. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa itu punya julukan Kalimullah. Misalnya orang yang merupakan utusan Allah yang punya kemampuan untuk berbicara. Terbagus ya, Kalimullah. Aku Harun Asy-Syaqiqi. Saudaranya Nabi Harun Asy-Syaqiqi yang merupakan saudara kandung ya. Jadi Nabi Musa sama Nabi Harun itu saudara kandung. Nah, kenapa Nabi Musa diutus ikut kepada Nabi Harun diutus ikut kepada Nabi Musa ya karena dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi Musa ini cadel ya. Ngomongnya nggak terlalu jelas karena dulu waktu kecil suruh makan apel sama bara api
Dia milih barapi, jadi lisannya kurang bagus kalau ngomong. Maka dimintalah oleh Nabi Musa, kalau bahasanya Gus Bah itu dipromosali untuk jadi rasul. Jadi Nabi Harun ini mendampingi Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun. Arsalahullahu, Allah mengutus kepada Nabi Musa li hidayati Fir'auna wa qaumahu, untuk memberikan hidayah kepada Fir'aun dan kaumnya Fir'aun. Jadi ya, kita sudah tahu sendiri ya. Cerita Nabi Musa diutus Allah untuk berdakwah ke Fir'aun dan kaumnya. Nomor 16, Al-Yasa'u bin Akhtuba bin Ajuzi. Al-Yasa'u bin Akhtuba bin Ajuzi. Ilyasa ya. Ilyasa bin Akhtub bin Ajuz min Ambiyai Bani Israel. Termasuk dari nabi-nabi yang diturunkan untuk berdakwah di Bani Israel. Nah, Bani Israel ini memang Bani yang paling dablek ya. Nabinya banyak diturunin untuk berdakwah ke Bani Israel. Dari mulai Nabi Yakub ya. Ya, Israel kan nama lain dari Nabi Yakub ya. Nah, keturunannya Bani Israel, kaumnya Nabi Yakub sampai sekarang ini memang yang menyimpang itu banyak ya, dan kelakuannya bikin geleng-geleng kepala nih. Memang dari dulu memang paling banyak diturunin yang kelakuannya memang kacau ya, Bani Israel itu sampai sekarang nih, kita bisa lihat sendiri ya bagaimana kelakuannya. Memang pantas saja dikirimin banyak nabi yang kelakuannya begitu. Zulkifli bin Ayyub. Nah, yang nomor 17, Zulkifli bin Ayyub. Nabi Zulkifli bin Ayyub ini anaknya Nabi Ayyub ya. Berarti Nabi Zulkifli itu anaknya Nabi Ayyub. Wasmuhu fil asli Bishr. Nah, nama aslinya nama Nabi Zulkifli fil asli dalam asalnya Bishr. Bishrun ialah Bishr. Jadi Bishri. Sekarang diadopsi jadi Bishri. Nah, Bishri itu nama Nabi Zulkifli. Ba'asahullahu nabiyan. Ba'asahu mengutus kepada Nabi Zulkifli. Allah SWT nabiyan kepada Nabi. Pada Abi setelah bapaknya Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Ayub dulu. Setelah itu Allah mengutus Nabi Zulkifli. Wasamahu, dan menamai Allahu kepada Nabi Zulkifli Zalkifli. Kepada Nabi Zulkifli. Nomor 17-18, Dawudu, Nabi Dawud. Nah, ini masih masih ke Israel juga. Emang nabi banyak diutus ke Nabi Israel ya. Memang kelakuannya parah ini Israel dulu ini berarti. Wa tasilu, dan bersambung nasabuhu, apa nasabnya. Nabi Dawud ya Yahuza bin Yaquba bin Ishaqa bin Ibrahim. Nabi Dawud itu nasabnya bersambung ke Yahuza bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ja'alahullahu, Allah menjadikan kepada Nabi Daud, Allah SWT memberikan sebagai raja ala Bani Israel, penguasa ya atas Bani Israel. Jadi Nabi Dawud ini rajanya Bani Israel. Nomor 19, Sulaimanu bin Dawuda, Sulaiman bin Dawud. Ja'alahullahu, Allah menjadikan kepada Nabi Sulaiman malikan sebagai raja ala Bani Israel pada abihi Dawuda. Kepada Bani Israel pada abi setelah bapaknya Nabi Sulaiman yaitu Dawud. Nomor 20, Ilyasa, Nabi Ilyas. Ilyasu, Nabi Ilyas. Waltasilu nasabu, dan bersambung nasabu apa nasabnya Nabi Ilyas Harun bin Imran. Harun dengan Harun bin Imrana akhi Musa. Harun bin Imran akhi Musa. Jadi Harun bin Imran akhi Musa sama ya.
masih satu turunan dengan Nabi Imran. Ilyas ini anaknya Baharun keturunannya Baharun bin Imran, akhi Musa. Jadi masih keturunan saudaraan sama Nabi Harun ya. Arsalallahu ila qaumihi, Allah mengutus kepada Nabi Ilyas, Allah subhanahu wa ta'ala ila qaumihi kepada kaum Nabi Ilyas min Bani Israil. Lagi-lagi diutus untuk Bani Israil, memang kelakuan Bani Israil. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ba'asallahu ila qaumihi fi Ninawa. Al-Ba'asa mengutus Allah kepada Nabi Yunus, Allah SWT ila qaumihi kepada kaumnya Nabi Yunus bin Ninawa, di Ninawa. Daerah Ninawa, qaryatun sebuah desa ya, sebuah daerah min qurul Musol. Musoli dari kota Musol, dari desa daerah Musol. Musol tuh Musol di mana ya? Saya kira kalau Musol itu yang di Irak ya. Sekarang setahu saya. Ya coba nanti di ini deh. Daerah Musol. Kalau sekarang kan Musol itu Irak ya maksudnya. Bahwa adapun Nabi Yunus alladzi najahullahu, ialah orang najahu yang menyelamatkan kepada Nabi Yunus. Allah subhanahu minal ghammi, dari kegelapan, alladzi kana fihi. Alladzi Nabi Yunus fi kana ada Nabi fi ini ya, di dalam kegelapan tersebut. Yaqulu lahu. Jadi Nabi Yunus Allah itu diselamatkan Allah dari kegelapan. Maksudnya dia berada di perut ikan paus ya. Yaqulu lahu, jadi namai disebut juga lah kepada Nabi Yunus itu Zunnuni. Zunnuni ay sahibul huti. Sahibul huti, yang punya ikan paus. Ya maksudnya dalam cerita Nabi itu kan Nabi apa namanya? Nabi Yunus ini yang dimakan oleh ikan paus. Kemudian Allah menyelamatkannya. Maka disebut Zunnun atau sahibul hut. Nomor 22 Zakaria. Nah, ini Zakaria nih. Wa min dzurriyyati Sulaiman. Nabi Zakaria itu masih keturunan Nabi Sulaiman. Wa kanal habrul kabiru. Wa kana, dan ada siapa Nabi Zakaria itu habrul kabira, ialah termasuk pemuka yang besar, tokoh besar ya. Min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Wa huwa alladzi yuqarribul qurbana, wa huwa adapun Nabi Zakaria alladzi orang yuqaribu yang mendekatkan atau memperkenalkan al-qurbana kepada kurban di Baitul Muqaddasi, di Baitul Maqdis, atau Baitul Maqdasi, Baitul Maqdasi di Muqaddas, Maqdasi di Baitul Muqaddas, di dekat di Palestina ya, di Baitul Maqdis, jadi Al-Aqsa, daerah-daerah situ yang memperkenalkan kurban ya, ajaran Nabi Ismail Ibrahim. Wa yatlu alaihim at-Taurat, wa yatlu, dan membacakan alaihim kepada Bani Israel Taurat. Siapa itu? Zakaria. Alaihim kepada Bani Israel Taurat, membacakan Taurat, kepada Taurat. Jadi Nabi Zakaria juga membacakan Taurat ke Israel. Memata syahidan. Nah, ini lagi kelakuan nih Israel. Dan meninggal siapa Nabi Zakaria syahidan, hari dalam keadaan syahid. Begitulah kelakuan Nabi Bani Israel, suka bunuh nabi-nabinya. Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi Zakaria. Wakila innahu wulida qabla masihi. Wakila dikatakan juga innahu, sesungguhnya Nabi Yahya wulida, dilahirkan siapa Nabi Yahya qabla masihi, sebelum Isa al-Masih, bisalah satu sinin ya, dengan 3 tahun sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Isa lahir 3 tahun sebelumnya ini dilahirkan Nabi Yahya. Wa mata syahidan, dan mati meninggal siapa Nabi Yahya syahidan, dalam keadaan syahid juga. Nomor 24 Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam nih. Ini ya. Ini sebenarnya Nabi Isa bin Maryam itu Nabi Bani Israel ya. Wa huwa Abdullahi wa rasuluhu. Nah, ini ditujukan bahwa Isa itu tetap hamba Tuhan dan Rasul dan utusan Tuhan. Jadi tidak boleh dipertuhankan seperti kaum Nasrani. Wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kalimatuhu, dan tanda kebesaran Allah, allati alqaha, allati kalimat alqaha, yang
melemparkan atau menyampaikan hak kepada kalimat Allah, hak kepada kalimat ila Maryam. Alqaha yang menyampaikan hak kepada kalimat ila Maryam kepada Siti Maryam ruhun, dan merupakan roh minhu dari Allah. Jadi istilah Nabi Isa itu waruhum minhu. Ruhnya itu dari Allah atau karena Isa itu diciptakan tanpa bapak. Ya, terimpotensi. Kalau manusia normal kan dari dua bapak. Nabi Isa itu kan tidak. Ya Allah sendiri yang langsung meniupkan roh ke Nabi, ke Siti Maryam gitu maksudnya. Ya, kalimatul lati alqaha ila Maryam. Kalimatu dan kalimat Allah allati kalimatu alqaha yang memberikan atau melemparkan kalimat itu siapa Allah kepada Maryam ila Maryam kepada Siti Maryam ruhun minhu, dan adapun rohnya minhu dari Allah. Jadi Nabi Isa itu langsung diciptakan Allah ke rahim Maryam tanpa perantara seorang bapak. Nah, itu disalahpahami oleh kaum Nasrani, dianggapnya karena tanpa perantara bapak disebutnya anak Allah. Ya nggak bisa lah, nggak ada. Cuman diciptakan aja kepada kepada Siti Maryam tanpa perantara bapak, bukan menjadi anaknya Allah. Memang kacau teologi Kristen. Wa akhiru anbiya'illahi wa rasuli wa akhiru anbiya'illahi, dan akhir para nabi Allah wa rusulihi, dan rasulnya Allah min Bani Israil. Nah, dari Bani Israel sebenarnya Nabi Isa itu diutus sebagai nabi dan rasul terakhir kepada Bani Israel. Nah, ini Nabi Isa itu sebenarnya nabi terakhir, rasul terakhir untuk Bani Israel. Walaqabahu al-masiha, walaqabahu dan walaqabahu al-masihu bisa. Walaqabahu dan menjuluki kepada Nabi Isa al-masihu. Apa al-masih? Atau laqabahu al-masih, laqabahu dan menjuluki siapa Allah itu kepada Nabi Isa al-masiha. Bisa walaqabahu dan melaqabi kepada Nabi Isa al-masihu, bisa lah. Al-masih aja. Al-Masih, jadi Isa Al-Masih. Wasmuhu bil abariyah, dan wasmuhu dan namanya Nabi Isa bil abariyah dalam bahasa Ibrani Yasu'u, Yasu, Yasu. Kalau Isa itu dalam bahasa Ibrani Yasu, ay al-mukhallis, artinya orang yang menjernihkan, mukhallis, membersihkan ya. Makanya di ajaran-ajaran Nasrani itu Isa disebut Al-Masih atau Yasu, artinya orang yang menyucikan doa, menyucikan dosa. Karena dalam bahasa Ibrani disebut Yasu ay mukhallis, bisa mensucikan dan membersihkan. Nah, ini ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Walaupun Yasu yang nggak bisa dipahami seperti itu ya. Walaupun Yasu dalam bahasa Ibrani artinya membersihkan, tapi bukan berarti membersihkan dosanya, tapi membersihkan ajaran agama dari hal-hal yang menyimpang. Gitu yang aslinya. Wa kunyatuhu Ibnu Maryam. Kunyahnya disebut Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Wa minal hikamil ilahiyatil jaliliyati, dan dari sebagian dari hikmah-hikmah ilahiyah yang agung, an khalaqallahu Adama. An khalaqallahu Adama, adapun menciptakan Allah Adama kepada Nabi Adam min gari abin wa umin, tanpa ada perantara bapak dan ibu. Nah, kalau dari hikmah-hikmah aliyah ini ya, artinya hikmah-hikmah Allah yang agung, Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Wa khalaqa Isa, Allah menciptakan Nabi Isa min gari abin, tanpa perantara bapak. Wa khalaqa baqiyatal insani, Allah menciptakan kepada selain sisanya ya,
kepada manusia yang lain, min abin wa ummin, dengan perantara bapak dan ibu. Nah, di sini kita tahu bahwa salah satu hikmah ilahiyah, Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam, menciptakan manusia tanpa perantara bapak, yaitu Nabi Isa, sementara kita ini selain mereka berdua ini diciptakan oleh bapak dan ibu. Itu perantara bapak dan ibu, diciptakan Allah melalui perantara bapak dan ibu, seperti itu ya. Hikmah dari mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Sampai sini dulu ya, saya kira cukup untuk Nabi Muhammad kita bahas khusus. Nabi Yuna Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamin Nabiyyin. Besok lah insyaallah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.